bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem, desil 1 dan 2, bisa kita rubah nasibnya. Kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25% atau turun sebesar 0,22% basis poin dibandingkan dengan Maret 2025. Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia per September 2025 mengalami penurunan. Pemerintah menilai capaian ini menjadi sinyal perbaikan ekonomi Indonesia. Namun di tengah data yang menunjukkan tren positif tersebut, masih ada masyarakat yang merasakan tekanan biaya hidup dan juga sulitnya kondisi ekonomi. Lantas apakah penurunan angka kemiskinan ini benar-benar mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat? Atau ternyata masih ada soal yang belum sepenuhnya terselesaikan? Kami akan bahasnya dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu, kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, analis sosiologi politik UNJ Ubedillah Badrun. Mas Ubed, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya adalah peneliti dari Indef Ahmad Heri Firdaus. Mas Heri, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Saya bergeser ke sebelah kanan. Ada tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan yang keempat adalah Kepala R&D Transmedia Sosial Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam. Selamat malam. Dan selain 4 orang narasumber yang hadir di studio CNN Indonesia, sudah ada 1 narasumber yang bergabung dari luar studio, yakni Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Nurma Mida Yanti. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Nurma. Salam, selamat malam Mas Bram. Baik, terima kasih Bu Nurma sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya ke Anda terlebih dahulu Bu Nurma. Jadi saya mulai dari pertanyaan masyarakat yang banyak ditanyakan. Ketika memang hasil dari September 2025, mengapa kemudian awal Februari baru disampaikan oleh BPS? Itu dulu pertama Ibu. Oh ya, jadi Mas Bram, kita memang BPS melaksanakan survei Susenas itu kan setahun 2 kali, bulan Maret dan bulan September. Nah, ketika di bulan September kita memang melakukan pendataan sebulan penuh. Ya. Kemudian setelah itu ada proses pengolahan karena pengumpulan data kita masih menggunakan kuesioner, ya. Jadi itu di entry di seluruh Indonesia. Nah, setelah itu kami melakukan cleaning data sesuai dengan tahapan prosedur yang dilakukan di BPS. Nah, kemudian setelah itu kita mulai melakukan penghitungan. Nah, setelah dihitung, kita juga harus melihat kembali ke angka, kita evaluasi apakah dalam penghitungan ini ada hal-hal yang masih anomali dari lapangan. Okay. Dan itu kita coba konsultasi terus ke BPS daerah berkaitan dengan hal-hal yang masih kita anggap anomali. Okay. Jadi memang membutuhkan waktu. Ya. Jadi 4 bulan adalah untuk pencocokan tadi ya, data yang didapatkan dengan pencocokan dengan BPS di daerah begitu ya, Bu Nurma ya? Ya, kita memverifikasi hasil setelah kita kumpulkan dengan hal-hal yang masih terjadinya anomali ke BPS daerah. Oke, Bu Nurma, ini yang juga menarik untuk dicermati. Bu Nurma menyampaikan, Ibu Amalia, Ketua BPS mengatakan pada minggu lalu ada sekitar 490.000 orang
atau angkanya ini menurun sekitar 490.000 orang. Apakah ini kemudian bisa kita katakan memang kesejahteraannya meningkat, artinya secara signifikan ada penurunan angka kemiskinan, atau sebetulnya ini hanya soal standar saja yang kemudian akhirnya mana yang masuk kategori mana begitu Ibu? Ya, jadi memang rilis terakhir kita angka kemiskinan turun sebanyak sekitar 490.000 orang dibandingkan bulan Maret. Jadi selama 6 bulan kita telah menghitung penurunan ini yang artinya adalah dari setiap 100 penduduk itu semakin sedikit yang miskin. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir lebih banyak masyarakat yang berhasil keluar dari kondisi miskin dibandingkan yang masuk ke dalamnya, karena kemiskinan itu kan sifatnya dinamis, ya. Ada yang keluar dari garis kemiskinan, tetapi di lain pihak ada yang masuk jatuh miskin, ya. Itu yang perlu disadari. Nah, yang keluar dari kemiskinan itu lebih banyak daripada yang masuk menjadi jatuh miskin. Baik, oke. Jadi, Kami dapat poin. Ya, Oke, Bu Nurma. penurunan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, ya, melainkan kelanjutan dari proses pemulihan ekonomi dan berbagai program perlindungan sosial yang membantu menjaga daya beli masyarakat. Oke, jadi dibandingkan dengan Maret 2025 begitu ya. Saya ke Mas Heri terlebih dahulu. Jadi kalau dari Indef, apakah juga hal yang sama, artinya ada 490.000 masyarakat kita yang memang sudah keluar dari garis kemiskinan itu, Mas Heri? Iya, kalau kami mengacu pada data BPS yang beberapa hari lalu baru keluar ya, di mana tingkat kemiskinan itu sekarang 8,25% ya, tapi jumlahnya masih 23 juta orang lebih yang berada di garis kemiskinan seperti itu. Nah, kalau kita lihat trennya, katakanlah 5 tahun yang lalu gitu ya, itu penurunan kemiskinan angkanya itu relatif lebih impresif, katakanlah mungkin dari 11% terus turun 0,% jadi 10,5, terus turun jadi 10 dan seterusnya. Kalau sekarang itu sepertinya penurunan tingkat kemiskinan semakin sulit ya, karena semakin landai dia. Kalau beberapa tahun lalu mungkin masih agak curam, nah sekarang ini semakin landai. Nah, ini kan artinya apa? Artinya tantangan dalam menurunkan kemiskinan ini kan semakin sulit. Ya, banyak sekali kemiskinan mungkin struktural ya yang berada di daerah-daerah. Tapi kalau dikaitkan ke kesejahteraan tentu indikatornya berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi penurunan kemiskinan ini belum tentu serta-merta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, secara agregat. Jadi kalau data ini dirilis, ini sebetulnya kabar baik kah untuk Indonesia atau jangan-jangan ini kita perlu ada yang dibenahi lagi? Nah, kita harus lihat dulu ya, kemiskinan ini kan bisa turun karena apa? Karena orang yang berada di atas garis kemiskinan ya, itu kan bertambah gitu ya. Kalau sekarang kemarin September 2025 garis kemiskinan itu sekitar 641.000 sekian ya gitu ya. Nah, artinya yang berada di atas itu makin bertambah. Nah, sekarang bagaimana supaya kemampuan masyarakat yang tadinya miskin terus berada di atas garis kemiskinan? Nah, itu kan pertama, apakah dia dapat pekerjaan yang lebih bagus, lebih layak, atau dibantu oleh pemerintah melalui bantuan. Nah, kalau kita lihat ke bantuan langsung, tahun lalu itu target di APBN itu bantuan penyaluran bantuan ya dari pemerintah itu sekitar 50 triliun kalau nggak salah. Artinya ini kan angka kemiskinan atau ya angka yang orang yang bisa naik di atas garis kemiskinan. Ini kan harus ditelusuri dulu ya, kenapa nih? Apakah karena dibantu? Tapi menurut Indef, seberapa kontribusi bantuan sosial tadi bisa menopang perpindahan itu tadi? Tentu ini sangat menentukan ya, apalagi kalau misalnya bantuan itu diberikan ketika mau adanya survei seperti itu. Nah, ini kan menarik sekali. Nah, artinya harus dibuktikan bahwa memang masyarakat kita ini yang tadinya dia di bawah garis kemiskinan, terus dia bisa naik di atas garis kemiskinan, dia benar-benar bisa meningkatkan kualitas katakanlah hidupnya melalui mendapatkan pekerjaan yang layak dan seterusnya. Oke, baik. Saya tanyakan ke Bu Nurma kalau begitu. Jadi artinya kalau kemudian ada pertanyaan itu apa jawaban BPS, Bu? Benarkah kemudian memang karena bantuan sosial dari pemerintah yang juga membuat 490.000 masyarakat berpindah kelasnya? Kalau yang sesuai yang kami rilis, kami juga kan mencoba melihat angka ini, kemiskinan itu turun. Jadi
Kalau kami lihat tidak ada satu faktor tunggal yang dapat dinyatakan sebagai penyumbang utama penurunan angka kemiskinan. Karena angka kemiskinan yang baru rilis kemarin itu hasil interaksi dari berbagai faktor sosial ekonomi yang saling berkait. Misalnya dari sisi makroekonomi, pertumbuhan itu tumbuh lebih dari 5% ya, atau 5,04% YoY ya, year on year. Jadi sebenarnya hal ini tercermin dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Dan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga. Artinya lebih banyak orang punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, daya beli pengeluaran itu menjadi indikator begitu ya, Bu Nurma ya? Betul, karena kita menghitung angka kemiskinan, itu kita melihat bagaimana pengeluaran per kapita, Baik. pengeluaran per orang. Jadi ketika daya beli itu meningkat, itu artinya dari sisi pengeluaran itu jadi peningkatan. Oke, kalau begitu pertanyaan saya lebih spesifik, Ibu. Jadi artinya benarkah kemudian survei dilakukan berdekatan dengan adanya bansos pula? Maka ini bisa dianggap sebagai bantalan begitu, Bu Nurma? Kita melaksanakan secara rutin yang seperti saya bilang tadi setahun 2 kali ya, Maret dan September. Jadi tidak selalu ketika bansos keluar itu survei dilaksanakan. Kita survei tetap sesuai jadwal. Baik. Nah, dan juga bukan karena bantuan sosial saja. Memang bantuan sosial itu menjadi salah satu yang menopang ya. Bansos itu membantu keluarga bertahan ketika kondisi sosial ekonomi belum sepenuhnya pulih. Baik. Tapi berbagai hal lain seperti misalnya pertanian, sektor pertanian menunjukkan kinerja yang membaik, kemudian juga ketenaga kerjaan, penyerapan tenaga kerja yang berlanjut, itu semua tadi seperti yang saya sampaikan, interaksi dari berbagai faktor sosial ekonomi. Baik. Jadi bukan hanya bansos saja. Oke, banyak indikator begitu ya. Baik, saya ke Mas Ubed kalau begitu. Mas Ubed, apa komentar Anda? Jadi kita bisa bersenang artinya dengan data ini? Enggak lah. Jadi artinya begini, untuk mengukur kesejahteraan itu dalam terminologi sosiologi ya, dia tidak hanya diukur dari data-data kuantitatif. Misalnya angka pertumbuhan naik, apalagi naiknya tidak terlalu signifikan ya, masih stagnan di 5% begitu. Kemudian angka kemiskinan turun, bukan di situ. Kalau mau melihat kesejahteraan, karena sesungguhnya kan dinamika ekonomi itu termasuk pertumbuhan dan kesejahteraan itu tidak hanya dilihat dalam konteks yang kuantitatif begitu, tapi juga harus dilihat dalam konteks yang lebih sosiologis. Bahwa proses ekonomi itu dari produksi, distribusi sampai konsumsi itu, dia bukan hadir di ruang yang hampa, tapi dia hadir di ruang sosial, di mana ada problem-problem sosial yang lebih kompleks dan rumit. Misalnya kita melihat data orang yang mengalami gejala sakit jiwa misalnya. Seperti yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, itu kan mengejutkan. Ada data yang menyebutkan 50 juta, ada yang menyebutkan 28 juta orang Indonesia mengalami gangguan jiwa misalnya. Kemudian kita melihat tren dari angka bunuh diri misalnya. Itu trennya naik, Mas. Tahun 2021 itu lebih dari 600 orang bunuh diri. Tahun 2022 lebih dari 800 orang bunuh diri. Tahun 2023 itu 1.200 orang bunuh diri. Tahun 2024 1.400 orang bunuh diri, dan tahun sekarang juga naik. Oke, kenaikan itu artinya bisa kita dalam logika bahwa tekanan hidup ekonomi semakin besar. Luar biasa. Dalam perspektif sosiologi ya. Betul. Faktor yang mengakibatkan angka bunuh diri naik itu adalah faktor ekonomi. Oke. Jadi kita nggak bisa bahwa pertumbuhan ekonomi naik atau angka kemiskinan turun itu kemudian disebut sebagai indikator kesejahteraan. Oke. Karena lebih kompleks dari itu. Ini belum kita melihat hal lainnya yang menyangkut kehidupan sosial, hubungan sosial antar keluarga, antar masyarakat dan seterusnya, yang diliputi dengan satu relasi sosial yang tidak sehat.
Dan itu faktornya juga ekonomi. Jadi menurut saya ini perlu ada instrumen yang lebih kompleks untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Oke, tidak hanya angka itu tadi ya? Tidak hanya angka. Siap, oke Mas Met. Saya ke Mas Fitra kalau begitu. Bagaimana keresahan itu juga ditangkap pemerintah, Mas Fitra? Iya, jadi kalau kita lihat ya secara umum, tentunya aspek kesejahteraan itu adalah sifatnya multidimensi ya. Sebagaimana dulu kita juga pernah mendengar Sarkozy Report yang ditulis oleh Amartya Sen, Stiglitz dan Fitoussi yang mengedepankan aspek multidimensional dalam quality of life, tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek-aspek yang lain. Malah ada 17 aspek di situ ya. Dan bahkan Sen juga sempat menyampaikan bahwa ada commodities, capabilities, ada komoditas, tapi komoditas itu adalah bukan satu single undertaking, juga harus ada kapabilitas untuk mengelolanya dengan baik. Makanya development is freedom, katanya Amartya Sen. Nah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian-pencapaian ekonomi merupakan salah satu dimensi, meskipun kita tahu bahwa itu bukan satu-satunya alat ukur kesejahteraan. Sebagai contoh ya, tadi kalau kita bicara mengenai angka kemiskinan, 23,36 juta orang, turun dari sebelumnya di bulan Maret 2025, 23,85 juta orang. Ini turun 490 ribu orang, kalau tadi menyimak juga dari Mas Heri, angkanya tidak turun-turun banget kalau dari sisi persentase, dari sebelumnya kita punya 4,85% menjadi 4,74%. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari lajunya itu tidak sebagus sebelumnya. Cuma begini caranya, kalau secara teknis ini bisa dijelaskan. Dari double digit kalau turun ya itu lebih gampang dibandingkan single digit. Nah, saya bayangkan nanti ke depannya kalau kita sudah masuk udah masuk ke 3% atau 2%, itu akan lebih susah lagi karena kita sudah masuk menyentuh kerak kemiskinan. Dalam konteks itu menjadi lebih baik. Maksud Anda tidak apple to apple ketika dibandingkan dari 11 ke 10 dibandingkan sekarang? Karena secara teknis itu sudah jelas ya. Nah, sebagai contoh ya, di kemiskinan di kota itu jumlahnya kalau kita lihat dari persentase itu turun dari 6,72% menjadi 6,6%. Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan desa dari 11,03% menjadi 10,72%. Kalau kita lihat dari sini ya, dari yang single digit ya dari double digit ke single digit itu laju lebih cepat dibandingkan dengan yang single digit. Dan dari situ sebenarnya sudah kelihatan bahwa sebenarnya kita nggak bisa bicara mengenai laju yang lebih kecil karena memang udah sepantasnya begitu kan. Nah, dalam konteks ini kita juga melihat tadi yang disampaikan oleh Bu Nurma juga aspek sosial ekonomi, variabel-variabel itu juga sangat berperan. Sebagai contoh, kalau kita lihat di kuartal 1 tahun 2025 kalau kita lihat dari posisinya di bulan Maret 2025 itu kan angka kemiskinan 4,85%. Kenapa? Karena di awal tahun kuartal 1 pertumbuhan ekonomi kita cuma 4,87% dibandingkan dengan kuartal ketiganya 5,04%. All in all kalau kita lihat dari sumbangannya terutama di sektor pertanian kalender to kalender 5,33%. Dibandingkan ya kalau Mas Bram ya kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini lumayan sejalan. Tahun 2023 pertumbuhan sektor pertanian itu 1,31%. Kemudian di tahun 2024 0,68%. Melonjak 5,33% karena pemerintah dalam hal ini walk the talk. Kita bicara mengenai ketahanan energi, ketahanan pangan, dan itu yang kita lakukan. Pertumbuhan 5,33%. Dan satu lagi, kenapa angka pengangguran kita bisa lumayan ya. Jadi kalau kita lihat tadi angka kemiskinan, angka pengangguran juga sebelumnya juga 4,85% menjadi 4,74%. Salah satunya adalah karena ada program prioritas pemerintah yang berjalan terutama di kuartal keempat. Jadi kalau kita lihat di September 2025 ini atau di November 2025 kalau bicara angka pengangguran itu berkurang sekitar 0,381 juta orang atau 380 ribu orang. Jadi itu menjadi masuk akal karena secara pertumbuhan ekonomi itu linear maksud Anda? Betul, dan fokusnya di mana berkurangnya. Jadi kalau kita lihat 1,371 orang itu masuk ya ke lapangan kerja, artinya ada tambahan ya. Pengangguran kita berkurang sebesar itu. Dan pengurangan itu lebih banyak yang tadi saya sebut 0,381 orang
atau 380.000 orang itu masuk ke sektor akomodasi makanan dan minuman. Baik, kami Itu tangkap sejalan pesan Anda. dengan program prioritas pemerintah yang sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi kita terutama di kuartal keempat. Nah, jadi kalau kita membandingkan faktor-faktor itu sebenarnya ya masih banyak kekurangan, tapi di sisi yang lain kita melihat sudah ada progres. Oke, sudah ada progres. Mas Heri, saya minta komentar Anda, bagaimana membandingkan kalau dari double digit ke single digit lebih gampang, tapi ternyata di bawah 5%, sekarang di bawah 4% itu menjadi lebih susah mengurangi angka kemiskinannya. Tapi saya jeda, karena kami akan jeda senak, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Plus.